Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jadon Sancho tampaknya harus menunggu waktu yang lebih lama untuk kembali masuk ke tim utama Manchester United. Erik ten Hag secara eksplisit belum bisa mempercayainya kembali. Masalah utama ketidakpercayaan Ten Hag terhadap Sancho adalah soal performa. Pemain berusia 22 tahun itu tampil kurang memuaskan selama sebelum Piala Dunia 2022. Alhasil Sancho gagal mendapatkan panggilan dari Gareth Southgate. Untuk memperkuat Inggris, Sancho kalah bersinar dengan Marcus Rashford yang akhirnya mendapatkan kepercayaan di menit akhir. Performanya yang menurun itu memang sejalan dengan penurunan kondisi fisik. Ia sempat absen di beberapa laga karena kondisi fisik. Menurut Erik ten Hag, kegagalan Sancho menembus skuad The Three Lions sudah tertebak. Jangankan untuk menembus barisan penyerang terbaik di Inggris, Sancho saja kesulitan untuk masuk ke tim utama Manchester United. Ada kompetisi yang sangat besar di internal Inggris, bahkan di Piala Dunia. Sulit menentukan siapa saja yang akan bermain karena ada banyak pemain hebat di lini depan. Katanya dilansir dari BBC, kalau dia tidak menunjukkan performa itu dari minggu ke minggu, maka dia akan keluar dari skuad. Dan itulah yang terjadi sekarang, kata Erik ten Hag. Namun Erik ten Hag tidak melepas Sancho begitu saja. Walaupun Sancho tidak dibawa ke Spanyol untuk menjalani pemusatan latihan bersama rekan-rekannya yang tidak dipanggil ke Piala Dunia, Sancho berlatih terpisah. Sancho diketahui dikirimkan ke Belanda untuk menjalani pemulihan fisik bersama seorang pelatih kenalan Erik ten Hag. Ten Hag juga belum tahu pasti kapan sang pemain akan kembali ke tim utama. Ia ingin melihat sang pemain berada dalam performa yang puncak sebelum dipercaya lagi ke tim utama. Manchester United bisa mendapatkan jasa Malo Gusto di tahun 2023. Lyon selaku pemilik sang bek dilaporkan sudah siap berpisah dengan sang bek. Salah satu agenda belanja Manchester United di tahun 2023 adalah membeli bek kanan baru. Erik ten Hag butuh pengganti Wan-Bissaka yang dikabarkan bakal cabut di musim dingin nanti. Sudah ada beberapa bek kanan yang masuk dalam daftar belanja MU. Salah satunya adalah bek kanan milik Lyon, Malo Gusto. Sky Sport Germany mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mendapatkan Gusto cukup terbuka lebar karena Lyon bersedia menjual sang bek. Laporan tersebut mengklaim bahwa Lyon memutuskan untuk menjual Malo Gusto di tahun 2023 nanti. Raksasa Liga Prancis itu saat ini berada dalam situasi ekonomi yang kurang baik karena mereka tidak bermain di Eropa pada musim ini. Di musim 2022-2023 ini, Lyon juga terjebak di papan tengah sehingga kans mereka lolos ke Eropa cukup kecil. Jadi mereka harus mencari tambahan dana untuk operasional klub mereka. Dan menjual Gusto menjadi salah satu opsi yang akan mereka ambil. Laporan tersebut mengklaim bahwa Lyon sudah menghubungi MU. Mereka sudah mengutarakan bahwa Gusto bisa diangkut setan merah di tahun 2023 nanti. Olympique Lyon sudah menetapkan berapa harga jual sang bek. Mereka meminta bayaran di kisaran angka 30-40 juta euro untuk jasa Gusto. Lyon menilai harga ini layak disematkan untuk Gusto karena sang bek masih berusia 19 tahun dan ia memiliki bakat yang besar. Jadi mereka menilai harga segitu bisa masuk akal untuk sang pemain. Penggemar Manchester United merasa kecewa dengan keputusan pelatih Argentina Lionel Scaloni yang menepikan Lisandro Martinez pada laga krusial melawan Kroasia. Argentina berhasil mengamankan satu tempat di partai final usai mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2022 di Stadion Lusail. Akan tetapi reaksi berbeda datang dari penggemar MU yang merasa kecewa dengan keputusan Scaloni yang membangku cadangkan Lisandro Martinez.
Jelaskan kepada saya bahwa Otamendi pemain yang lebih baik daripada Lisandro Martinez, tulis akun penggemar MU dalam sosial media Twitter, dikutip Manchester Evening News pada Rabu. Lisandro Martinez tampil dalam 5 pertandingan Piala Dunia dengan 2 laga sebagai starter, melawan Meksiko serta Belanda. Sedangkan 3 partai lainnya bek berusia 24 tahun tersebut turun sebagai pemain pengganti. Total Lisandro Martinez memainkan 301 menit, bermain dengan melakukan 3 intercept, 6 tackle bersih, 13 clearance, dan 2 pelanggaran. Namun Lionel Scaloni punya pandang berbeda dalam menerapkan strategi ketika berhadapan versus Kroasia. Pelatih tersebut menerapkan formasi 4-4-2 dengan menduetkan Nicolas Otamendi serta Christian Romero sebagai bek tengah. Lisandro Martinez hanya bermain selama 28 menit masuk menggantikan Leandro Paredes pada interval kedua tepatnya menit 62. Pendukung MU lantas tidak menerima pemainnya diparkir oleh Scaloni. Bahkan mereka mengklaim entrenador 44 tahun tersebut telah melakukan kesalahan. Daftar peminat Sofyan Amrabat di tahun 2023 nanti semakin bertambah panjang. Manchester United dilaporkan tertarik merekrut pilar timnas Maroko tersebut. Keberhasilan Maroko menembus semifinal disebabkan beberapa pemainnya yang tampil gemilang. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah Sofyan Amrabat yang menjadi roh permainan Maroko di lini tengah. Dilansir Pichiajes, ada peminat baru untuk jasa Amrabat. Manchester United dilaporkan tertarik untuk meminang sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik untuk merekrut Amrabat sebagai pelapis sekaligus pesaing Casemiro. Casemiro saat ini satu-satunya gelandang bertahan murni di MU. Erik ten Hag menilai timnya bakal runyam jika Casemiro harus absen karena cedera atau suspensi. Itulah mengapa Erik ten Hag butuh tambahan tenaga untuk lini tengahnya. Amrabat dinilai bakal jadi kandidat yang bagus untuk pos tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans MU untuk mengamankan jasa Amrabat masih terbuka lebar. Fiorentina selaku pemilik sang gelandang baru-baru ini mengutarakan bahwa mereka siap bernegosiasi dengan klub manapun yang tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang. Mereka mempersilahkan MU dengan klub-klub lain yang tertarik untuk mengamankan jasa Amrabat untuk mengajukan tawaran mereka di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United memiliki pesaing berat dari Inggris untuk jasa Amrabat. Rival mereka Liverpool dilaporkan kesamsem berat pada gelandang 26 tahun tersebut dan mereka ingin mengamankan jasanya di musim dingin nanti. Manchester United dilaporkan punya target transfer baru di tahun 2023 nanti. Setan Merah tertarik untuk mengamankan jasa Cher Endour dari Benfica. Menurut laporan Ekrem Konur, Manchester United tertarik untuk merekrut Endour setelah melihat rekam jejak sang gelandang. Endour merupakan pemain Benfica B. Ia menjadi andalan di lini tengah tim muda Benfica itu sejak tahun yang lalu. Meski baru berusia 18 tahun, bakatnya bisa dikatakan berada di atas rata-rata. Banyak yang menilai gaya bermainnya mirip dengan Paul Pogba sehingga MU tertarik merekrutnya. Laporan itu mengklaim bahwa kans MU untuk membajak Endour dari Benfica cukup besar. Kontrak sang gelandang bersama Benfica habis di musim panas tahun depan. Sejauh ini ia masih belum mencapai kata sepakat untuk memperpanjang kontraknya di Portugal. Manchester United dilaporkan tertarik untuk memanfaatkan situasi ini untuk memboyong pemain kelahiran Italia itu bergabung dengan skuad Setan Merah. Musim ini Endour turun sebanyak 19 kali di tim Benfica B di semua kompetisi. Ia berhasil mengemas 3 gol dan 1 assist untuk raksasa Portugal tersebut. Ibrahimovic mengatakan baik Ronaldo dan United tidak membeberkan kisah sesungguhnya demi menjaga citra masing-masing. Ujung tombak AC Milan Zlatan Ibrahimovic meragukan wawancara eksplosif Cristiano Ronaldo menjadi penyebab kepergian mega bintang Portugal ini hengkang dari MU.
Ronaldo sepakat berpisah dengan MU menjelang Piala Dunia 2022. Sebagian besar kalangan menilai kesepakatan meninggalkan Old Trafford disebabkan wawancara eksklusif Ronaldo dengan Piers Morgan yang menyasar ke elemen di klub dan tim. Meski demikian, Ibrahimovic meragukan dasar di balik kepergian Ronaldo itu. Hal itu berkaca dari pernyataan manajer Erik ten Hag yang mengatakan Ronaldo tidak pernah menyampaikan sang pemain ingin meninggalkan United. Dia keluar dari MU dan saya pikir ketika sesuatu terjadi, kita tidak akan pernah tahu kisah sebenarnya, kata Ibrahimovic. United mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Ronaldo mengatakan apa yang perlu dia katakan untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian Anda mempunyai pelatih yang mengatakan hal ini untuk melindungi dirinya sendiri. Lalu klub mengatakan banyak hal, tidak seperti saya akan memberitahu Anda bagaimana itu sebenarnya terjadi. Tapi kita semua berbeda, semua orang berhati-hati dengan citra mereka. Bagi saya, citra sempurna adalah menjadi diri sendiri. Kisah sebenarnya antara United dan Ronaldo tidak ada akan yang tahu, kata Ibrahimovic.